semua. Pagi Pak Guru. Baik. Semuanya apa kabar? Baik Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta anak Robin untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengharap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Doa terus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena sudah menghidupkan kami dari tadi pagi hingga siang hari ini. Sekarang kami mau mulai proses belajar mengajar kami. Sudah terang Roh Kudus muka dan hati dan pikiran kami agar apa yang disampaikan oleh Bapak Guru dapat kami mengerti. Hanya doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak Robin yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak akan atur dulu ya anak-anak. Baik Pak. Rovinus Tae, Hadir Pak. Petrus Lejap, Hadir Pak. Ronaldo dos Santos, hadir. Baik anak-anak, semuanya hadir ya. Ya Ya, Pak. Pak. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke materinya, Pak akan menunjukkan peta dan data geografis bangsa Indonesia. Ya Pak. Semuanya tolong perhatikan di sini anak-anak. Baik Pak. Sudah Pak. Di sini yang kalian lihat apa anak-anak? Itu peta Indonesia. Indonesia, Pak. Baik, baik. Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, Jawa, Nusa Tenggara, dan lain-lain Pak. Baik, di setiap pulau letak geografinya bagaimana? Terus ini kondisi di setiap pulau bagaimana saja? Jadi di setiap pulau itu di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 wilayah waktu. Itu pembagian wilayah Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur Pak. Dan kondisinya itu ada daerah yang subur dan ada daerah juga yang tidak subur Pak. Baik, terima kasih anak Benja. Jadi di setiap pulau yang ada di Indonesia itu memiliki kondisi geografinya berbeda-beda. Jadi Pak. contohnya di NTT tanahnya kering atau subur, terus di Jawa pemukimannya padat penduduk, terus tingkat pengangguran di Jawa banyak. Gitu. Jadi di sini Pak akan menunjukkan teks bacaan. Jadi anak-anak semua bisa memperhatikannya lagi. Di sini saya minta satu orang untuk membaca teks bacaan di sini. Saya minta anak Benja untuk membacanya. Lani sangat kagum dengan potensi alam yang ada di wilayah Madura. Mulai bahan tambang, hasil hutan, sampai dengan hasil pertanian dan hasil lautnya. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan antara pulau satu dengan pulau yang lain dan yang disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Sudah Pak. Baik, terima kasih anak Benja yang sudah membacakan teks bacaan yang sudah Pak paparkan. Semuanya tepuk tangan untuk. Baik anak-anak, sesuai bacaan yang tadi anak Benja bacakan, di sini Pak akan membagikan kartu. Oke. Kartu apa ini Pak? Yang belakang. Baik, jadi di setiap kartu itu anak-anak tuliskan pokok pikiran atau pokok bahasan yang tadi anak Benja baca. Jadi pokoknya itu apa saja silakan anak-anak tulis, dan habis tulis tolong dibacakannya anak-anak. Pak kasih waktu 5 menit untuk menulis pokok pikiran yang terdapat pada bacaan yang tadi. Sudah Pak. Baik, Robin, silakan baca pokok pikiran apa yang terdapat dalam bacaan tadi yang bisa anak Robin tulis di kartu yang tadi Pak bagi. Baik,
Pokok bangsa yang pertama dari saya itu Indonesia sebagai negara maritim. Baik, anak meja. Saya Indonesia sebagai wilayah maritim, dan Indonesia juga memiliki potensi dan kekayaan alam yang berlimpah dan juga kekayaan laut, Pak. Anak Alok. Ya, menurut saya seperti yang Benja, Indonesia merupakan negara maritim dan mempunyai kekayaan alam yang banyak, Pak. Baik, itu jawabannya bagus. Tetapi tadi bacanya ini tentang wilayah Madura. Jadi di sini pokok pikirannya itu berkaitan dengan potensi yang ada di wilayah Madura. Oh, baik, Pak. Baik. Di sini Pak akan memberikan gambar atau menunjukkan gambar. Di sini ada beberapa gambar tentang kondisi yang terdapat di suatu wilayah. Wilayah lautan. Di sini Pak paparkan ini kondisi yang terjadi di wilayah pesisir pantai. Oh, Oke. ya. Pak. Jadi di sini ada nelayan, ada petani garam, petambak ikan, terus jasa sewa perahu, wisata bawah laut, petani rumput laut, perajin kerang, habis kerang mutiara dan minyak lepas pantai, Pak. Baik anak-anak. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa mereka semua memilih untuk bekerja sebagai atau mencari profesi yang ada pada gambar? Ya, jadi itu kita lihat kembali ke letak geografis dan tempat tinggal mereka, Pak. Baik. Jadi ini karena di sini semuanya pekerjaannya dekat laut, berarti tentu saja kalau kita pikirkan kembali bahwa masyarakat semua ini adalah masyarakat yang hidupnya di pesisir pantai, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Semuanya berikan aplaus untuk anak meja. Jadi Pak akan membagikan beberapa kelompok, yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Ya, Pak. Jadi anak-anak semua mencari pengaruh kondisi geografis Indonesia di bidang sosial ataupun ekonomi di suatu tempat. Jadi anak-anak semua berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing agar mendapatkan jawaban supaya memaparkan atau memberikannya kepada Pak. Baik, Pak. Siapa? Baik, kita lanjut ke materi berikut tentang Pancasila. Di sini anak-anak ada yang tahu Pancasila? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Coba ya, sebutkan isi dari Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipilih oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, jadi ada 5 sila. Izin, Pak. Ya. Jadi ada 5 sila yang terdapat di Pancasila ya. Untuk melindungi atau menjaga nilai dari Pancasila itu sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia. Jadi untuk sila pertama itu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai agama yang Kepercayaan kita masing-masing, Pak. Yang ada di Indonesia yang beragam, Pak. jelas untuk manusia yang adil dan beradab. Itu kita harus menjaga atau menghormati perbedaan fisik ataupun jenis kulit sehingga tidak terjadi pertengkaran atau konflik yang ada. Iya, Pak. Siap. Oke. Baik anak-anak, sekian materi yang bisa Pak sampaikan pada hari ini. Saya minta dari setiap anak untuk lebih membaca lagi mengenai materi yang kita pelajari hari ini agar wawasannya bertambah. Siap, Pak. Untuk itu, sesuai materi yang kita bahas hari ini mengenai kondisi geografis, terus ada Pancasila, saya minta anak-anak untuk diantaranya bisa menyimpulkan atau memberikan masukan mengenai materi yang dapat diperoleh pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil itu tadi kita belajar tentang Pancasila, di mana kita juga menyebutkan tentang sila-sila. Jadi artinya kita bisa sebagai orang beriman harus berdoa kepada Tuhan, terus kita harus saling menghargai perbedaan di antara kita, dan juga kita tadi belajar tentang Jenis pekerjaan. pekerjaan, terus wilayah-wilayah maritim Indonesia. Jadi tugas kita adalah selalu menjaga dan melindungi wilayah kita agar tetap
tetap bersih dan juga agar wilayah kita dapat memberikan kita kehidupan yang lebih baik lagi, Pak. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita hari ini mengenai letak kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara yang kepulauan dan maritim di aspek sosial maupun ekonomi anak-anak. Terus ada juga kita bahas tentang mata pencaharian yang ada di setiap wilayah Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Terus kita bahas juga tentang Pancasila sebagai dasar negara. Jadi anak-anak nanti Pak akan bagikan tugas, ini Pak sudah siapkan. Jadi pulang anak-anak kerjakan, terus pertemuan minggu depan nanti tolong dikumpulkan ke Pak agar Pak bisa periksa hasil pekerjaan kalian di rumah. Siap, Pak. Baik anak-anak, sekian materi yang kita bahas hari ini. Saya minta anak Aldo untuk memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dari awal pembelajaran hingga berakhir yang baik kita. Sekarang kami mau pulang, kiranya Tuhan berkati kami hingga sampai tempat tujuan atau rumah kami yang baik ya Tuhan. Untuk kami Tuhan, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih anak Aldo sudah memimpin kita dalam doa. Sampai ketemu di minggu depan anak-anak. Tepuk tangan. Ya, Pak. Selamat hari ya. Ya Pak. Apa?